Shalom shalom, kembali Priscilla menjumpai saudara di hari ini. Topik renungan hari ini tindakan iman. Yohanes 5 ayat yang ke-15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesua lah yang menyembuhkan dia. Saudara, seseorang yang sharing kepada saya menceritakan bahwa letih rasanya hidupnya karena keterpurukan ekonomi keluarganya sudah selama lebih 5 tahun dan rasanya belum ada mujizat yang terjadi sehingga ekonominya bisa dipulihkan. Ia bercerita sebagai orang Kristen rasanya sudah hidup benar. Ia baik hati, lemah lembut, suka menolong, tapi kok ia sendiri tidak mendapatkan pertolongan, hampir putus asa memikirkan keuangan yang morat-marit. Saudara, ketika ia bertanya dalam sharingannya, di mana salah dan dosa saya? Sebelum saya menjawab, saya mendoakan pergumulannya. Tuhan Yesua mengingatkan saya pada kisah seorang yang sudah 38 tahun lumpuh di tepi kolam Bethesda. Pernahkah kita bertanya, mengapa orang itu begitu lamanya menunggu di tepi kolam mujizat? Ia mengatakan dua hal. Tidak ada yang menurunkannya. Dan sementara menuju kolam itu, orang lain sudah turun. Yang pertama, ia pasrah mengandalkan orang lain. Mudah-mudahan ada yang memahami keadaannya dan membantu menurunkannya ke dalam kolam. Yang kedua, ia selalu terlambat dibandingkan dengan orang lain. Padahal selama bertahun-tahun tentunya ia sudah tahu persis kapan kolam itu akan bergonjang. Jika saat ini banyak orang lain pergi ke tempat-tempat di mana ada mujizat, sekalipun itu palsu, berduyung-duyung, dan orang lumpuh pun bisa digendong. Orang lumpuh dalam perikop yang kita baca ini malah sudah bertahun-tahun ada di tempat mujizat. Tragis sekali kan. Ketika Yesua melihat orang itu, pertanyaan pertama adalah, maukah engkau sembuh? Mengapa tidak langsung saja Yesua menyembuhkannya? Jelas harus ada keinginan yang memotivasi seseorang untuk menerima mujizat. Inilah yang dinamakan pengharapan. Lalu Yesua bertanya kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh itu bisa saja berkata, gimana sih kalau saya bisa bangun pasti sudah berhasil masuk kolam itu. Saya kan lumpuh. Tapi Tuhan Yesua membutuhkan iman orang ini. Ketika ia bertindak, itulah imannya. Dan tindakannya menghasilkan mujizat. Saya berkata kepada temanku bahwa ia harus bertobat. Bahwa selama ini ia menyerah tanpa bertindak. Ia berlaku seperti orang lumpuh yang disuruh bangun tetapi pasrah. Kan saya lumpuh. Ia pasrah dan berpikir bahwa kepasrahan itu rohani. Saudaraku yang terkasih, dari cerita perikop ini, Tuhan Yesua ingin kita memiliki hikmat yang benar dan berani melakukan tindakan iman. Iman itu bukan pasrah terserah Tuhan saja deh. Bukan itu. Melainkan ada bagian-bagian yang kita lakukan untuk meraih mujizat. Berapa lama saudara lumpuh? Sudahkah saudara bertindak dengan benar? Jadi tidak semua kepasrahan berarti penyerahan kepada Tuhan. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.